dari Kabupaten Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ba'du. Teman-teman sekalian, selamat datang dan terima kasih karena Anda telah menghadiri kelas lanjutan ST-UAHA, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, yang temanya pada hari ini insya Allah adalah amalan prahafalan yang bertepatan pada 1 Safar 1442 Hijrah atau 18 September 2020. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Cendekia, saya adalah manajer At-Taisir Learning Center. Mohon izin sebelum masuk ke sesi paparan materi, saya akan menyampaikan beberapa informasi dan maklumat terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Apakah sudah menjalankan tugas yang diberikan pada kelas pekan lalu? Nah, jika sudah, semoga senantiasa istiqomah dan kelak menjadi ahli Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, informasi total peserta hingga saat ini telah terdapat 4.788 orang yang sekali lagi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia atau di 34 provinsi. Saat ini kami masih di lokal dulu atau di Indonesia. Bagi teman-teman yang di luar negeri, mohon senantiasa sabar menanti. Insya Allah, semoga kami upayakan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan rentang usianya? Apakah ada batasan untuk mengikuti ST-UAHA ini? Dapat kami sampaikan, teman-teman sekalian, yang sekarang telah terdaftar bersama kami, ada yang usia 5 tahun dan sudah setoran, Masya Allah, dan ada juga yang 80 tahun. Nah, ST-UAHA angkatan pertama dimulai pada akhir April 2020. Hingga saat ini telah terdapat 2.173 yang setoran. Mungkin masih ada yang bertanya, cara setorannya gimana sih? Lewat media apa? Dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, saat ini aplikasi setoran hafalan Sekolah Terbuka UAHA telah tersedia di Google Play Store. Terakhir kami cek telah terdapat 5.736 download. Nah, ini potensinya ada yang sudah download aplikasinya namun belum terdaftar, nggak masalah. Mohon izin saya informasikan bagaimana cara mendaftarnya. Teman-teman sekalian dapat menghubungi kontak yang terdapat di bawah ini, yaitu di syiarquran2@gmail.com serta di nomor WhatsApp 0821 2563 7746. Sekali lagi, mohon izin saya ulangi agar bisa dicatat. Teman-teman sekalian bisa untuk ke syiarquran2@gmail.com dan nomor 0821 2563 7746. Nah, lalu bagaimana jika saya tidak memiliki smartphone Android? Bagaimana saya setorannya? Misalnya teman-teman yang menggunakan iOS atau semisal menggunakan PC, laptop. Nah, caranya teman-teman tinggal menuju ke website quantumakhyar.com/alc/ST-UAHA. Di situ ada panduannya, silakan dibaca dengan baik, insya Allah bisa diikuti. Baik, metode setoran seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada dua, ada setoran online, di mana secara prinsip teman-teman janjian agar setoran melalui telepon dengan musyrif atau musyrifah kami. Mohon dipastikan seluruh data di aplikasi tersebut lengkap sebelum mengajukan jadwal. Yang kedua, setoran rekaman. Nah, setoran rekaman untuk teman-teman yang mungkin masih sibuk, misalnya pulang kerja masih kuliah, atau misalnya pulang kuliah ada lanjut kerja malam dan seterusnya, aktivitas masih padat, bisa mencari waktu yang paling nyaman untuk menyampaikan setorannya melalui rekaman. Detail teknisnya pun juga sudah terdapat di dalam aplikasi, silahkan dipelajari dan diikuti dengan baik. Lalu pada sesi 2 pekan lalu, Ustadz menyampaikan bahwa teman-teman diminta untuk memfoto tabel hafalan yang terdapat di buku metode At-Taisir yang sudah menjadi satu paket perangkat bersama dengan mushaf yang telah teman-teman dapatkan. Nah, telah kami sediakan juga fitur untuk uploadnya. Silakan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti teman-teman tinggal cari mana untuk upload tabel hafalan. Baik, teman-teman sekalian, kami menghimbau untuk semua yang antusias untuk setoran senantiasa bersabar menunggu gilirannya. Insya Allah semuanya akan dilayani dengan baik. Semoga dengan sabarnya teman-teman menunggu juga menambah pahala sabar. Dan manfaatkan waktu menunggu tersebut untuk memperkuat kembali hafalannya. Nah, saat setoran kami himbau untuk teman-teman menjaga adab, baik adab saat menyetorkan Al-Quran, hafalannya, atau adab terhadap musyrif atau musyrifah yang dalam hal ini juga bertindak sebagai guru tahsin. Baik, teman-teman sekalian, pastikan hanya menerima informasi dari sumber yang resmi. Nah, salah satunya untuk seluruh peserta ST-UAHA, gabung ke grup Facebook yang telah kami sediakan. Nah, jalur lainnya ada WhatsApp,
email, SMS, dan website yang telah saya sebutkan tadi. Bagi teman-teman yang telah bergabung di grup Facebook, untuk peserta STUAH saat ini sudah ada 4.186. Nah, masih ada yang belum? Bagi yang belum, silahkan cek email atau cek WhatsApp. Jika belum ada informasi cara mendaftar, bisa hubungi admin kami di email atau nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Mohon izin mengingatkan, nomor WhatsApp-nya jangan ditelepon, karena kalau semuanya telepon di satu waktu, kami akan kesulitan untuk menangani chat yang telah masuk lewat WhatsApp. Baik, teman-teman kami perhatikan di Facebook, mohon izin saya sedikit menyampaikan himbauan yang spesifik, terutama untuk peserta STUAH. Jangan beberapa peserta di satu akun Facebook ya. Jadi kami perhatikan misal ada 3 peserta menggunakan satu akun Facebook. Nah, ini kurang tepat karena nanti informasi yang kami sampaikan lewat grup Facebook tersebut tidak tersampaikan langsung kepada Anda. Nah, jadi ini mohon dikoreksi. Silakan komunikasikan ke kami akun Facebook Anda yang individu, yang pribadi apa, atau yang bisa digunakan untuk Anda pribadi, nanti akan kami sesuaikan di member di grup tersebut. Baik, pastikan juga Anda menyimpan nomor WhatsApp admin kami sebagai kontak WhatsApp Anda agar bisa menerima broadcast WhatsApp yang senantiasa kami kirimkan untuk berkomunikasi. Baik, teman-teman sekalian, agar sesi Zoom hari ini bisa berjalan dengan efektif, kami persilakan untuk mengganti nama tampilannya sesuai dengan panduan yang telah disampaikan pada gambar di layar sebelumnya, yaitu dengan provinsi, spasi nama lengkap, spasi nomor registrasi. Sebagai contoh, semisal nama saya Cendekia, katakanlah nomor registrasi saya AAA000. Nah, jadi namanya Jawa Barat, spasi Cendekia, spasi AAA000. Masih ada waktu sampai dengan materi dimulai. Insya Allah sesaat lagi, silahkan sesuaikan nama tampilannya. Baik, lalu juga pelajari fitur raise hand. Kami tidak dapat menjanjikan ada interaktif hari ini, dan karena begitu banyak ribuan yang ingin berinteraksi, kami juga mohon maaf kalau misalkan tidak semuanya dapat dilayani, tapi silahkan dipelajari terlebih dahulu fitur yang terdapat di sini. Dan mohon izin nanti teman-teman, kalau interaktif itu bukan sesi tanya jawab ya. Nah, untuk pertanyaan nanti insya Allah ada caranya tersendiri. Jadi nanti kita tolong mengikuti arahan dari Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Baik, teman-teman sekalian, setelah jeda berikut ini, mari kita ikuti bersama paparan materi dari Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Perhatikan dengan baik, fokus, tepikan segala distraksi atau gangguan agar bisa optimal proses pembelajarannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Faya ahlal Qur'an, ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Terkhusus yang tersambung via Zoom pada saat ini, keluarga besar STUAH Sekolah
pertemuan selanjutnya kita akan sudah memulai pada proses hafalan. Karena itu penting sekali bahwa 3 muqaddimah, baik yang pertama yang pernah saya sampaikan, dan kemudian yang kedua, yang terakhir, dan membangun kebiasaan kita menyertakan amalan-amalan sebelum kita menghafal, pun demikian dengan saat ini, yaitu amalan spesifik pengantar terakhir yang memberikan kita gambaran akan kemudahan menghafal Al-Quran walaupun santai kemudian kita itu akan lalui. Sebelum kita memulai bahasan kita di pertemuan malam hari ini, saya ingin sedikit mengingatkan akan konsistensi kita dalam mempraktekkan seluruh materi yang telah kita kaji bersama, dan komitmen kita dalam mewujudkan itu dalam upaya menjadi ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Di pertemuan yang lalu kita telah menurunkan beberapa amalan-amalan pendamping yang mempercepat proses hafalan kita. Saya sangat bermohon ya pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kekuatan untuk konsisten. Ya, untuk konsisten. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengecek dulu ya suara kita supaya terdengar dengan baik. Saya khawatir suaranya tidak terukur atau terdengar dengan sempurna. Amin. Tes. Suara. Tes. Tes, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, terhubung kembali dengan bahasan kita. Mohon maaf secara teknis tadi suara sempat terputus, sehingga kita penting menyesuaikan di awal sehingga hal-hal teknis bisa terselesaikan, dan insya Allah ke depan uraian kita berlangsung dengan lebih baik. Kita lanjutkan kembali bahwa di pertemuan yang lalu kita telah menguraikan amalan-amalan pendamping yang dengan itu diharapkan dapat mempermudah dan juga mempercepat proses hafalan yang akan kita langsungkan. Penting digarisbawahi bahwa amalan-amalan dimaksud bukan amalan-amalan yang sengaja kemudian dihadirkan, kemudian mencoba untuk diamalkan semata, tapi juga terkandung isyarat-isyarat dalam Al-Quran bahwa itu semua akan menjadi amalan kebiasaan yang mendampingi para ahli Al-Quran, seperti konsistensi dalam menunaikan sholat malam jika memang tidak ada hal-hal yang mendesak yang memungkinkan kita tidak menunaikan itu, misal secara konsisten.
Salat malam seperti pernah saya sampaikan, itu bahkan diisyaratkan dalam Al-Quran punya korelasi yang sangat erat, baik itu mempercepat ataupun memperkuat hafalan Al-Quran kita. Seperti saya uraikan di pertemuan yang lalu, bahwa di Quran, di surah Al-Muzammil misalnya, di ayat yang ke-20, Allah menyertakan proses membaca Al-Quran dalam tahajud itu dengan perintah faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah olehmu ya Muhammad SAW, perintah kepada Rasulullah sekaligus isyarat juga kepada umatnya, sepanjang bukan amalan-amalan spesifik yang dikhususkan hanya untuk Nabi atau Rasulullah SAW saja. Bacalah olehmu apa yang paling mudah yang telah engkau hafalkan dari Al-Quran itu. Ma tayassara, apa yang telah mudah bagimu, yang telah engkau hafalkan. Tayassara itu praktek yang dibacakan, kemudahan yang didapatkan dari ayat yang telah dihafalkan dipraktekkan dalam sholat malam. Sedangkan proses menghafalnya ketika Allah mudahkan menggunakan kalimat turunan atau bahkan akar derivasinya, yassara yuyassira. Allah berfirman di Quran surah 54 Al-Qamar itu, kita ambil satu ayatnya, misalnya di ayat ke-17 ya, walaqad yassarnal qur'ana, yassara ya, memudahkan ya, yassarna, dengan segala keagunganku kata Allah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk dihafalkan. Ketika Allah mengatakan kami mudahkan dalam proses hafalannya menggunakan kata yassara, ya kan? Nah, ketika dipraktekkan kemudahan yang telah dihafalkan itu, misal saya ingin menghafalkan Al-Baqarah 1 sampai dengan 5 ya, kemudian saya hafalkan, dari hasil hafalan itu saya ingin praktekkan, maka praktekkan yang telah kita hafalkan dengan mudah itu ya di kesempatan sholat malam. Karena itu redaksi sholat malam bahkan ada perintah yang mengatakan faqra'u ma tayassara ya, dari akar kata yang sama dengan derivasi yang berbeda. Satu menunjuk pada kemudahan hafalan, yang kedua menunjuk pada konsistensi praktek dari ayat yang telah dihafalkan itu. Karena itu izin untuk kita saling mendoakan, semoga Allah memberikan kekuatan untuk konsisten menunaikan sholat malam ya, kemudian amalan-amalan lain yang mengiringi konsistensi sholat fardunya, doa-doanya, dan peningkatan ketakwaan. Saya sering katakan bahwa ketakwaan itu ketika ditingkatkan itu akan berkorelasi positif dengan kemudahan dan percepatan apapun yang kita ingin lakukan dalam kehidupan, target yang ingin kita raih dalam kehidupan pun demikian terkait erat dengan Al-Quran. Allah langsung mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, tingkatkan takwamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kepadamu ya berbagai hal yang boleh jadi di antara sekian hal itu apa yang ingin kita dapati, termasuk Al-Quran. Ya, ini prinsip yang sangat penting teman-teman sekalian. Dalam sepekan, yuk kita lihat dari amalan-amalan yang telah coba kita tunjukkan di pertemuan yang lalu. Itu nanti kami harapkan bisa membangun satu kebiasaan. Ya, saat nanti mulai proses menghafal, insya Allah akan dimulai di pekan yang akan datang. Jadi untuk saat ini kami akan tambahkan membangun kebiasaan bagian kedua. Yang pertama sepekan yang lalu ya, kebiasaan dalam konsistensi amalan pendamping, konsistensi ya amalan pendamping. Nah, ini yang mendampingi proses hafalan kita ya. Baik, pertama salat itu inti ya teman-teman sekalian, karena dalam salat hafalan Al-Quran kita akan selalu terbawa, baik di salat fardu sifatnya, oke. Pun demikian, jika kita ingin diberikan kemudahan dan percepatan oleh Allah, maka kuncinya di sholat nafilahnya yang berhukum sunnahnya ya. Karena untuk sholat fardu, jangankan untuk ahli Quran ya, penghafal dan lain sebagainya, untuk yang biasa pun yang tidak termasuk bagian dari ahli Quran, nah itu ya sholat fardu juga. Maka ketika kita menginginkan hafal Al-Quran, jadi ahli Al-Quran, mesti ada plus ya, dari satu amalan pokok kita tambahkan dengan amalan sunnahnya, dan inilah yang disebut dengan amalan pendamping yang mempermudah sekaligus mempercepat seorang ahli Quran untuk diantaranya menghafal Al-Quran seperti yang Allah tunjukkan. Di antara amalan-amalan pokok untuk sholat sunnah ini ya, Anda bisa turunkan nanti, biasakan sholat rawatib ya, khususnya yang mengiringi
Salat fardu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tak memungkinkan 4, bisa 2 rakaat, bisa. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pun demikian dengan salat mutlaknya, baik itu yang bersamaan mendampingi salat fardunya, ya, bisa misalnya 4 rakaat sebelum asar, ya, atau misalnya 2 rakaat sebelum isya. Pun demikian yang salat malamnya seperti salat tahajud, ya, tahajud. Kemudian juga yang ada di pagi harinya, misalnya menjelang sampai ke siang, yang paling populer misalnya salat duhanya. Nah, ini semakin kita konsisten membangun kebiasaan salat-salat sunnah, itu nanti akan ada korelasi positif dengan kemudahan dan percepatan, mudah untuk kita bisa menghafal, ya kan? Orang lain misalnya menghafal 1 halaman, dia butuh waktu sampai dengan misal 20 menitkah itu, ada yang misalnya 40 menitkah, ada yang 1 jam belum hafal. Ini boleh jadi ke depan akan lebih cepat, bisa 10 menit, nanti ada percepatan 5 menit, ya, bahkan ada yang di bawah itu, ya. Semakin kita punya satu hubungan yang dekat, chemistry yang kuat, sinyal yang luar biasa, ya, untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan ini, karena salat, ya, itu dinamakan juga dengan doa, ya, tapi jangan lupa bahwa derivasi kata salat itu juga berakar dari kata wasala yasilu sila, kemudian turunannya ada salat, berarti sampai, terhubung, online. Ya, kenapa doa disebut dengan salat? Karena dengan berdoa menghubungkan kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh salat kita isinya adalah doa. Nah, semakin banyak kita salat, semakin banyak kita terhubung dengan Allah. Orang yang terhubung, hamba yang banyak hubungannya dengan Allah, semakin mudah dan cepat dia mendapatkan anugerah terhunjamnya firman-firman Allah dalam jiwanya. Ini diantara rahasianya. Karena itu tadi saya katakan di awal, amalan yang kita rutinkan dalam sepekan ini mohon dilatih. Ya, latih. Dan ini nanti akan masuk dalam proses hafalan kita. Pekan depan nanti kita akan memulai, saat memulai hafalannya, ini sudah terbiasa. Ya, waktu ini akan terbawa, baik itu proses menghafal, ya, di tahfidnya, ataupun juga proses untuk mengulang di murajaahnya, akan melibatkan banyak terkait dengan waktu-waktu sholat dimaksud. Jadi saya mohon sebesar-besarnya, walaupun kemarin sepekan itu latihan, dicek, ya, dicek. Nah, nanti selanjutnya tetap ini akan dibiasakan setiap hari, bangun malam, ya, walaupun kita membiasakan dengan 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat misalnya, ya. Jadi tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Saya mendapati juga ada beberapa pertanyaan, saya sampaikan pada staf, ya, teman-teman yang terhubung dengan Zoom pada saat ini, khususnya di keluarga STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, untuk pertanyaan-pertanyaan akan lebih baik disampaikan, ya, di awal kepada admin kami sehingga bisa di print, dan ini untuk mempermudah teknis sehingga tidak harus nanti saling rebutan atau kemudian terjadi limpahan-limpahan suara sehingga mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, ini masih kita terbuka, termasuk teman-teman keluargaku yang terhubung di YouTube Adi Hidayat Official. Hari ini kita masih terbuka dan selalu ada kesempatan bagi Anda untuk terhubung dan menjadi keluarga besar dari STUAH. Karena pekan depan kita akan lebih spesifik kepada proses hafalan, dan ini mungkin akan lebih terkoneksikan pada peserta di STUAH. Ya, teman-teman yang lain berhak juga mendapatkan itu, dan ada peluangnya, tinggal Anda mendaftar saja, kemudian dapatkan perangkatnya dan ikuti aturannya. Ya, seperti kami sampaikan. Selanjutnya, yang kita bangun dari amalan-amalan ini, ada nanti bagian kedua. Inilah yang akan coba kita bahas di kesempatan kali ini, selain amalan-amalan sholat. Ini yang pokok, ya, yang pokok, karena nanti amalan-amalan turunan lainnya bisa dilakukan, dan ini biasanya bergantung kepada tekad, kesungguhan, niat kita. Baik itu azam, tekadnya, terlebih niatnya. Ya, saya pernah katakan di pertemuan lalu, ada iradah, ingin, ada azam, bertekad. Kalau ingin, semua ingin. Silahkan tanya pada setiap muslim, ingin gak jadi ahli Quran? Pasti ingin. Tapi tidak setiap yang punya keinginan, punya tekad untuk mewujudkannya. Dan tidak setiap yang punya tekad, punya niat,
ya menyiapkan berbagai upaya untuk mewujudkan tekad yang telah ia hadirkan dalam jiwanya. Nanti ada amalan tambahan. Untuk hari ini kita ambil yang pokok dulu, salat. Kemudian yang kedua, ini mohon izin, turunannya bisa ditemukan di Quran surah ke-73 ya, di ayat yang ke-20. Tadi sudah saya sampaikan di Al-Muzammil di ayat yang ke-20. Kemudian juga umum untuk amalan pendamping ini di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di akhir ayat, ingat, akhir ayat 282, akhir ayat 282 ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ini termasuk ayat terpanjang karena satu halaman itu satu ayat semua. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan itu Allah berkenan akan mengajarkan kepadamu, mempercepat, memudahkan apa yang belum kau ketahui. Termasuk di sini keinginan kita untuk mendapatkan predikat sebagai ahli Al-Quran. Nah, ini dibuktikan di mana? Dengan peningkatan ketakwaan ini semakin meningkat, semakin diinginkan oleh Allah cepat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang paling takwa di muka bumi, orang paling takwa. Karena beliau manusia paling takwa, Allah tidak menginginkan beliau lelah untuk menghafalkan. Ya, tapi dampak dari ketakwaan itu yang tinggi itu dijadikan oleh Allah apresiasi, bukan hanya sekedar nabi. Ya, ingat, bukan hanya sekedar rasul. Karena pemberian tertinggi itu lebih disematkan pada predikat seorang hamba yang mampu meningkatkan takwanya. Karena itu Rasulullah ketika diberikan hadiah terindah paling tinggi dalam hidup beliau, ya selain Al-Quran tentunya, yaitu proses Isra dan Mi'raj. Bukankah yang dipanggil dengan kalimat abdun? Bukan nabi, bukan rasul. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan birasulihi, bukan binabihi, bi'abdihi. Ya, Quran surah ke-17 kan, Al-Isra ayat yang pertama. Nah, karena itu Allah sering juga memuji para nabinya dengan menggunakan kalimat abdun, ni'mal abdu innahu awwab, abdun. Karena itu semakin kita menjadi hamba itu perwujudannya takwa. Ya, untuk membedakan hamba dengan tuan adalah tingkat kepatuhan seorang hamba kepada tuannya. Nah, kita itu hamba, tuan kita yang maha agung, maha tinggi Allah. Bagaimana bisa nampak membuktikan bahwa kita hamba? Buktinya ada di takwa. Maka semakin tinggi takwanya, semakin tinggi, maka semakin mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan segala akses kemudahan bagi hamba-hambanya, termasuk dalam menghafal Al-Quran. Dibuktikanlah di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah, ya kan? Di ayat yang 16 sampai dengan 18 itu Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad SAW, jangan engkau terlampau cepat ya menggerakkan lisanmu hanya karena berkeinginan dengan ikhtiarmu untuk menghafalkan Al-Quran dengan cepat, menanamkan pada jiwamu. Ya, biarkan kami yang tanamkan dalam jiwamu. Ya, apa yang kau lakukan sebagai ikhtiar, ikuti saja bacaannya. Begitu kami bacakan, kamu ikuti, langsung hafal seketika. Apa rahasia di balik itu? Adalah peningkatan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar beliau mendapatkan mukjizat dari Allah untuk penetapan kerasulannya. Nah, karena itu, sepanjang ukurannya adalah takwa, maka sifat yang diberikan Nabi contoh. Artinya apa? Seorang hamba pun ketika dia bisa meningkatkan takwanya, melihat tuntunan Rasulullah sebagai keteladanan. Nabi tahajud, dia ikut tahajud, kan? Nabi kemudian contohkan begini, dia ikuti dengan niat yang tulus kepada Allah, maka boleh jadi dia pun akan mendapatkan percepatan, ya, seperti Allah berikan kepada Rasulullah, dan tentunya dengan tingkat yang berbeda. Karena kita manusia biasa, sedangkan beliau Rasulullah, Nabi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini sudah pernah kami ujikan, bahkan dalam proses karantina banyak teman-teman yang mengalami percepatan ketika mereka memaksimalkan amalan-amalan pendamping ini, yang sholatnya, terus yang doanya, yang sedekahnya, yang macam-macam itu. Bahkan ada yang kalau sudah kebuka klik aja ya, yang tadinya lama gitu, Allahu Akbar, sehari itu 1 juz, ada yang sehari 2 juz. Anda bayangin, cepat gitu, cepat, dan sudah menikmati apa yang kemudian diucapkan di lisannya, tertanam kemudian sampai ke dalam jiwanya. Nah, ini turunannya. Dari sini muncul nanti amalan takwanya,
di turunannya Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-4 itu bahkan sampai 5 jaminannya. Ya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu jangan diragukan, seluruh keterangan isi kandungannya akan menjadi petunjuk, pedoman terbaik dalam kehidupan bagi orang bertakwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya di ayat 3-nya dimulai alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan di kajian Aqsa telah saya uraikan, salat yang dimaksudkan di sini kata para ulama tafsir tidak sekedar dibatasi dalam konteks salat fardu, tapi juga semakin tinggi takwanya, semakin ditambahkan dengan dampingan-dampingan amalan sunnah, nawafil, nafilah yang berhukum sunnah, baik rawatib, tahajud, duha, atau salat-salat yang lainnya. Jadi ini dasarnya. Ya. Sedangkan yang kedua, ini yang akan kita coba maksimalkan di hari ini yang pokoknya adalah membiasakan diri, membangun kedekatan untuk beradaptasi dengan Al-Quran. Adaptasi dengan Al-Quran untuk membangun keterikatan, kecintaan, ya, sehingga kalau sudah terikat, sudah cinta, itu kebawa dimanapun. Pokoknya apapun, mau ditanya yang terbayang Quran, gitu kan? Mau beraktivitas yang terbawa Quran, gitu kan? Itu kalau sudah cinta kan begitu, ya. Coba antum kalau cinta kepada anak atau anak cinta kepada orang tua, mau makan kan ingat, ya, suami mau makan ingat istri, gitu kan? Kemudian anak-anak juga mau makan, boleh jadi ingat orang tuanya. Demikian seterusnya. Ya, ada tipikal-tipikal tertentu yang sudah punya keterikatan kuat dengan Al-Quran itu, Masya Allah. Ya, apa yang mau dia kerjakan, dia tetap saja setelah Quran datang. Ini ayatnya begini, jangan lihat ini, lihat yang seperti ini. Ketika mendengar, Qurannya mengingatkan, ini yang didengarnya, yang tak patut didengar. Ya, demikian ketika dia beraktivitas, Qurannya hadir. Dan ada kerinduan-kerinduan, bahkan ada kalangan tertentu yang kalau nggak baca itu sakit itu. Ya, ada yang sampai tahap itu. Nah, membangun adaptasi ini, ya, maka diawali dengan kebiasaan untuk membaca. Ini, ya, baca. Bahasa Arabnya qiraah. Kan? Qiraah. Sebelum ke tahfidz, maka kita biasakan dulu dengan qiraah. Baik, qara'a yaqra'u. Dari kata qara'a, membaca. Qara'a, ingat bacanya qara'a, bukan corona. Hati-hati nih, sekarang banyak ilmu otak-atik tuh ya. Jadi kebanyakan otak-atik jadi keliru ya. Qara'a, qira'ah, kata perintahnya, fi'il amrnya menggunakan kata iqra, ya, iqra. Nah, seperti ini. Ya, qara'a yaqra'u iqra. Ya, jelas ya? Nanti kita berikan rumus cepat tuh kalau sedang ngaji di Al-Qur'an, di awal ayat misalnya teman-teman temukan ininya nggak ada harakatnya, adanya misalnya seperti ini aja, tanda seperti ini nih, kan? Ini nggak ada harakatnya. Lihat aja huruf ketiganya. Ya, 1, 2, 3. Nanti saya kasih rumus cepatnya. Kalau kita sudah mulai menghafal, kita nanti ada percepatan-percepatan, saya berikan rumus-rumus cepat. 1, 2, 3. Ini lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah di atas begini, ya, baris jatuh begini, garis jatuh, atau kasrah di bawah begini, itu pasti, ingat ya, pasti. Huruf pertama ini dibacanya i. Jelas ya? I. Jadi kalau ininya fathah atau ininya kasrah, ini pasti i. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya dhammah ininya, huruf ketiganya 1, 2, 3. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini hamzah wasal, kemudian qaf, ta, lam, waw, ini seperti ini. Ini ada harakat begini misalnya, misal saja ya. Nah, ini mati, ini dhammah, ketulu ya. Nah, ini kalau huruf ketiganya 1, 2, 3, ini dhammah ini pasti dibacanya dhammah juga. Nah, itu cepat. Jelas ya? Nah, jadi tinggal lihat huruf ketiganya saja. 1, 2, 3. Umumnya kalau ini fathah, kasrah, ini pasti kasrah. Kalau ini yang dhammah pasti dhammah. Nah, ini rumus cepat. Nanti insya Allah saat kita belajar, kita coba praktekkan. Dan nanti kita lihat keunikan-keunikan di dalam Al-Quran. Apa bedanya wastun dengan wasatun? Kenapa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata? Kenapa wasata bukan
wasta. Misal ya, kenapa di Al-Baqarah 40 ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu. Kemudian di 47-nya ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ya. Kemudian perbedaannya di ujungnya, nanti apa penekanannya, secara tafsir bagaimana dan seterusnya. Kita coba nanti akan jelaskan ini secara bertahap. Kembali, qara'a kata kerja infinitifnya fi'il madhi, dan ini masdarnya, sifatnya bacaan. Iqra kata perintahnya. Nah, sekarang dari mana isyarat ini dibangun? Sebelum menghafal, biasakan baca dulu supaya kenal Quran. Ya, karena itu beda antara orang yang mau menjadi ahli Al-Quran langsung menghafal dengan orang yang membiasakan baca dulu, baca, sehingga ada ketersambungan dalam jiwanya dengan setiap huruf bahkan yang ia bacakan dalam Qurannya. Itu nanti pengaruhnya kepada hafalan akan lain. Ya, orang yang biasa hari Jumat baca Al-Kahf, atau sebagian ada yang baca Yasin, ada yang Al-Kahf, biasa baca, itu silahkan cek. Saat dia menghafal, seakan-akan terjadi percepatan luar biasa, cepat sekali. Ya, itu kadang-kadang baru kita mau ngapalin, kita sudah tahu itu. Ya, ada yang bahkan sudah hafal. Ya, itu yang kita coba bangun ya. Nah, ini Iqra perintahnya, ini kata kerja infinitifnya, ini sifat bacaannya. Ini rahasianya apa? Rahasianya kita temukan di Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat yang pertama. Jelas? Masih ingat ketika Allah berfirman di awal mula Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah sebelum datang proses hafal. Sebelum beliau berikhtiar untuk menghafal, sebelum turun surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 yang langsung Allah menginstruksikan, ikuti aja bacaan, kamu nanti dijamin langsung hafal. Sebelum turun itu semua, ini ayat perdananya. Ya, apa bunyinya? Iqra. Tuh. Jadi sebelum hafal itu, Allah meminta untuk beradaptasi dengan bacaan. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini maknanya banyak ya. Kalau dipahami di kajian tafsir, boleh jadi di antara maknanya ini untuk menunjukkan penguatan risalah kenabian Rasulullah SAW dengan sifat umminya. Jadi di awal mula wahyu diturunkan, Allah ingin membuktikan pada khalayak seluruhnya bahwa sifat Nabi Muhammad ini punya sifat ummi, yang tak pernah punya guru mengajarkan membaca, tak pernah ada sekolah yang diikuti untuk baca, ya, tidak pernah ada referensi bacaan-bacaan pada dirinya, sehingga nanti membantah tuduhan-tuduhan orang-orang di masa itu atau bahkan di masa yang akan datang yang mengatakan Al-Quran rekayasa Muhammad SAW, Al-Quran produk budaya. Langsung di awal ditekankan oleh Allah dengan jawaban Rasulullah yang mengalir di lisan yang paling tulus dengan statusnya sebagai al-amin, manusia paling jujur di masanya, yang dikenang bahkan sampai dengan kini. Nabi menjawab, ma ana biqari. Nabi tidak mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca, itu standar. Tapi ketika ma nafi dipertemukan dengan ba, maka hukumnya taukid. Ya, laisa ma bertemu dengan ba, hukumnya taukid. Ma ana biqari, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ya benar-benar hakim yang paling adil? Tuh pakai taukid, penguat. Ketika itu Nabi mengatakan ma ana biqari, saya benar-benar nggak bisa baca. 3 kali kalimat itu tertuang dalam lisan beliau yang mulia, sampai kemudian diberikan oleh Allah satu petunjuk, ya, didekat dengan erat oleh malaikat, dan disitulah muncul kemudian satu anugerah dengan pengangkatan risalah kenabian beliau. Dan sejak saat itu mudah untuk mengucapkan kalimat Iqra dengan mengikuti petunjuk dari Jibril alaihissalam. Tapi poinnya, dalam turunan tadi, isyarat ini juga terkait dengan proses hafalan. Tidak mudah ujug-ujug langsung menghafal, tidak. Kalau ingin dimudahkan, ingin dapat kelancaran dari proses hafalan itu, maka mesti ada adaptasi Iqra. Ya. Iqra. Ya, harus biasa rajin baca dulu. Baca dulu. Nah, ini diantara rahasianya, sebelum kita menghafal, biasakan untuk beradaptasi dengan bacaan. Dulu ada, kalau kita kecil itu, ya, sebelum mulai Quran kan ada Iqra ya. Ya, ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, itu kan penulisnya atau pengarangnya itu diantara muridnya, ya, Pak Kiai Haji Dahlan Zarkashi, Allah yarham, ya, dari Semarang. Itu Masya Allah, beliau kan yang merumuskan qiraati, tuh qiraat. Qiraati, bacaanku. Jadi qiraati muridnya bikin Iqra. Nanti belakangan juga nanti ada ummi, misalnya itu satu garis tuh, satu garis.
Dan semoga Allah limpahkan pahala pada keseluruhannya. Dan salah satu penemu awalnya ini Kiai Dahlan itu ya, yang dari Semarang. Dan saya bersaksi di antara kemuliaan, kesolehan beliau termasuk keluarganya, dan terus kami berdoa semoga Allah memuliakan seluruhnya dan kita semua sebagai ahli Al-Quran insya Allah. Ini yang dimaksudkan dasar ya, membangun kebiasaan-kebiasaan untuk membaca. Nah sekarang yang akan kita gali malam hari ini, sebelum kita menghafal, kita ingin beradaptasi dengan bacaan Al-Quran. Teknisnya seperti apa? Nah ini yang secara cepat kita akan coba gali dan kita biasakan selama sepekan ke depan sebelum memulai real hafalannya. Ya, bagaimana membiasakan proses bacaan ini, seperti apa jalannya, dan ini akan sangat menentukan dalam proses hafalan, selain amalan pendamping awal yang telah kita biasakan selama sepekan. Saya mohon perhatian sebesar-besarnya, terkhusus bagi keluarga besar STUAH yang telah terdaftar, yang tersambung lewat Zoom pada saat ini. Pun demikian dengan teman-teman di channel YouTube Adi Hidayat Official, yang insya Allah selalu ada kemudahan bagi Anda untuk terhubung ya. Tinggal ini kesempatan terakhirnya di sepekan ini, karena ke depan ini hanya akan terkhususkan untuk yang Zoom saja. Jadi teman-teman barangkali bisa punya kesempatan lebih terbuka untuk ke depan. Lihat baik-baik, ini akan menentukan untuk ke depan dan konsistensi yang dibangun untuk memudahkan baik hafalan ataupun pengulangan, baik tahfidnya ataupun murajaahnya ya. Teknis ini akan terbagi pada dua bagian. Baik, bagian pertama selalu akan terikat dengan niat yang bersemayam dalam hati kita ya. Karena itu Nabi memberikan satu ikatan langsung antara setiap amalan dengan koneksi hati ya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan kita, seluruh aktivitas kita akan terkoneksikan, fokusnya, kesungguhannya, capaiannya, hasilnya bergantung kepada niat yang bersemayam di hatinya ya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan semua akan diperoleh berdasarkan niatnya. Jadi bagaimana hati ini bisa fokus, sungguh-sungguh, serius, benar, di situ akan menentukan apa yang akan diraih dari segi kualitasnya bahkan kuantitasnya. Pun demikian, saat kita akan mulai beradaptasi dengan kebiasaan bacaan, ya memperbanyak bacaan dulu, perbanyak bacaan dulu sebelum itu dimulai, maka konektivitas antara hati ini dengan tujuan yang benar tersambung kepada Allah semata itu penting kita hadirkan. Karena itu ayat ini tidak berdiri sendiri. Ini seringkali kalau saya tanyakan kepada beberapa kalangan, apa bunyi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Pembukanya apa ayat pertamanya? Ya mereka katakan Iqra, Iqra. Bukan, tidak berhenti sampai di situ, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika dikatakan pada beliau Iqra, Nabi jawab ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad SAW bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Nabi itu ingat ya, ini rahasia besar. Rahasia besar. Nabi itu ketika diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca dengan kalimat Iqra, apa jawabannya? Ma ana biqari. Saya tak punya kemampuan ya Allah. Ini, lihat poinnya. Saya tidak ada kemampuan. Tidak ada yang pernah mengajarkan saya. Nggak ada background saya masuk sekolah. Saya belum pernah belajar. Ya, saya ummi, litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, ada sesuatu yang berat. Ya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Jadi Allah memberikan gambaran bahwa boleh jadi setiap orang yang akan berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak semuanya punya kebiasaan. Ya. Nggak semuanya punya kemudahan, nggak semuanya punya akses yang mudah untuk membaca. Boleh jadi bagi sementara kalangan, ada yang baru bergabung pengen jadi ahli Al-Qur'an. Ya, jangankan hafal, buat baca aja masih berat. Jangan khawatir, karena sejarah telah menuntun kita pada kondisi-kondisi demikian. Dan ada jawaban dari Allah. Al-Quran terbuka untuk semua. Baik bagi Anda yang merasa telah lancar membaca saat bergabung ke sini, ataupun Anda yang baru ingin belajar, bahkan untuk memulai bacaannya. Jangan khawatir. Ya, karena itu kami akan menjadikan level adaptasi ini untuk semua. Ya, baik yang merasa sudah lancar, baik yang baru membaca, untuk membangun kebiasaan sehingga targetnya adalah ini konektivitas.
Jadi kalau sudah terkoneksikan dengan bacaan, kemudian rutin dengan amalan-amalan ini, nanti dengan sendirinya itu akan otomatis konsisten ketika menghafal. Ini percepatannya. Ini di tahap ini kalau ada yang menganggap ringan, apalagi menganggap misalnya ini biasa saja, ya nanti akan lihat akan ada perbedaan. Ya, pernah terjadi kasus begini. Dalam satu karantina, seorang ibu ini punya keinginan kuat jadi hafizah, penghafal Quran. Kemudian dia ingin menyertakan anaknya juga. Ya, anaknya sekolah di sekolah umum, kemudian dia bawa untuk karantina. Ibunya berharap ya dengan anaknya dipaksa gitu kan. Ibunya sudah punya hafalan. Ya, 1-2 juz demikian, anaknya masih 0. Lalu apa yang terjadi? Pada saat proses dimulai menghafal karantina itu kan. Nah, terjadi sesuatu yang luar biasa. Anaknya sehari 2 hari masih berusaha, ibunya sudah mulai. Sepekan ibu dapat sekian juz, anak masih belum. Tapi pada masa belasan harinya mulai terjadi perubahan sampai yang paling menarik, di hari ke-27 anaknya hafal 30 juz. Ibunya belum sampai. Ada sesuatu yang membedakan. Jadi saya tidak akan mengatakan di sini yang lancar bacaan misalnya, itu akan cepat, belum tentu. Ya, karena Al-Quran itu unik, terikat dengan segala hal dalam bagian tubuh kita. Ya, terikat dengan segala hal. Jadi semakin kita ikhlas melakukan segala hal karena Allah, semakin kemudahan itu akan terasa. Karena itu perintahnya diikat dengan Bismi Rabbik. Baca karena Allah. Karena Rabbmu yang telah menciptakan. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Allah meyakinkan pada jiwa kita. Ya, Allah berbicara kepada kita melalui petunjuknya kepada Rasulullah SAW. Hei, kata Allah, menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu mengikuti bacaan, itu lebih mudah lagi. Ya, menciptakan kamu aja yang kompleks. Ya, kita ini kan kompleks. Ya, baru mata aja berapa saraf yang ada di mata. Coba lihat berapa banyak tuh. Cek, keluarkan gambarnya. Saya pernah lihat langsung itu berapa banyak, luar biasa. Itu baru mata saja. Jadi menciptakan manusia saja dengan segala kompleksitasnya sangat ringan, mudah bagi Allah. Apalagi membuat kita sekadar mampu mengikuti bacaan. Kata Allah itu mudah. Ya, karena itu ini penting, hati, tunjukkan, niatkan. Walaupun ini baru memulai adaptasi bacaan, semua niatkan lillah. Lillah, karena Allah saja. Dan tepikan orientasi-orientasi yang lain, termasuk keinginan untuk menjadi hafil, keinginan begini, itu dunia, ya. Dunia itu simpan. Keinginan untuk, supaya bisa begini, tidak. Lillah saja, Allah ridha. Jadi target terbesar kita, Allah ridha. Nanti kalau Allah sudah ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an, semuanya gampang, ringan. Bahkan kadang-kadang hadir sesuatu yang tidak kita duga, baik itu rizki, kan, ketenangan, kenyamanan. Tidak ada yang lain yang lebih nikmat kecuali kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi teman-teman, ini bagian pertama. Kita latih ini dengan baik. Nanti ini akan diuji nanti nih. Kalau benar-benar lillah, nanti semua akan Allah mudahkan. Nah, proses ini butuh kedisiplinan nanti. Ya, butuh kedisiplinan. Kapan kita praktekkan, kapan kita mulai. Tapi kalau kita bersandar dari Allah karena Allah, nanti Allah akan lindungi kita dari penyakit malas, dari godaan-godaan setan yang terkutuk, kan? Dari pertarungan dengan dunia, saatnya begini, dunia datang dan sebagainya. Nah, itu ada nanti perlindungan-perlindungan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya kita masuk teknisnya. Ini amalan hati, sekarang pada amalan fisiknya, ikhtiarnya, ya. Ikhtiarnya seperti apa konsepnya? Baik. Karena ini santai metodenya, maka ini sedikit saya lebih turunkan. Ya, saya lebih turunkan sedikit kadarnya dibandingkan dengan yang karantina. Kalau karantina nanti adaptasinya langsung 30 juz. Kalau yang santai, ini kita mulai dengan adaptasi 1 juz dulu, ya. Adaptasi menjadi ahli Al-Quran, adaptasi dengan era baru dalam kehidupan. Eranya adalah ahli Al-Quran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Polanya bagaimana? Saya ingin sedikit memberikan gambaran dulu. Walaupun yang akan kita lakukan adalah hal yang santai, tapi ingat, kalau konsisten mengerjakan semua turunan ini, maka demi Allah saya katakan akan terjadi satu perbedaan dalam hidup kita pada fase hafalan. Akan ada percepatan. Jadi saya sampaikan dari awal supaya nanti saat Anda mengalami, ya, Anda
menjadikan itu sebagai pembuktian yang Allah tunjukkan kepada kita. Nih, kalau mau aku berikan dengan cepat. Karena itu jangan main-main, walaupun nanti 1 juz kita biasakan, teman-teman sekalian, kita adaptasikan 1 juz ini terus, tapi nanti di juz berikutnya ketika mulai menghafal, tiba-tiba rasanya pengen nambah. Itu diperkenankan. Nanti kalau ada percepatan di tengah-tengah, kita nanti akan klasifikasikan, admin nanti akan mulai mengamati nih. Beberapa ada yang rajin setoran, nanti itu akan nampak ya catatan tersendiri. Dari catatan ini insya Allah nanti kita akan tempatkan di klasifikasi khusus, langsung kita berikan percepatan ya. Bahkan nanti insya Allah saya berikan satu waktu tertentu, semoga Allah berikan keluangan supaya nanti bisa saya bimbing langsung ya yang percepatan. Nanti kan mulai pekan depan kita akan mulai setelah adaptasi ini sampai ke pekan depan, nanti ada bimbingan untuk yang tajwidnya, ada bimbingan untuk mulai bacaannya sampai dengan proses untuk hafalannya. Sekarang kita akan masuk ke proses ikhtiarnya, teknisnya seperti apa kita mulai beradaptasi dengan bacaan. Baik, teman-teman keluarkan dulu ya untuk paketnya di juz pertama. Bagi yang di Zoom peserta STWH, coba dikeluarkannya dari 30 juz yang ada di sini. Nah, ini 1 juz dulu. Ya, ini karena kita santai, kita biasakan adaptasinya kita mulai dengan yang 1 juz dulu ya. Ya, nanti insya Allah kalau ini sudah mapan, sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Kita mulai dengan yang ini ya. Ini ingat setiap juz itu setidaknya di sini nanti akan ditemukan 20 lembar ya. Ya, ini kalau di mushaf biasa lembar itu yang dimaksud kanan dengan kiri. Tapi di At-Taisir itu kan satu lembar itu baik kanan dengan kiri bolak-baliknya sama. Yang satu untuk hafalannya, satu murajaahnya, penguatannya. Itu perbedaannya. Sehingga nanti saat dihafalkan itu sudah ada penguatan. Ya, baik di dalam pikiran kita sampai ke jiwa kita. Ya, jadi kalau saya bicara lembar, yang dimaksudkan adalah lembar, satu lembar nanti akan berisi satu lembar ini kalau di mushaf biasa itu 1 halaman. Ya, tapi bedanya kalau di mushaf biasa hanya tampilan saja 1 halaman itu, berikutnya beda. Kalau ini tidak, depan belakangnya akan berbentuk satu paparan ayat yang sama serupa, depannya hafalan kemudian belakangnya adalah penguatan. Ini juz pertama teman-teman ya, karena menyertakan Al-Fatihah ya, maka kita akan lihat di sini dapati sekitar 20 sampai 21 lembar ya. Bismillah. Nah, ini juz pertama sudah kita masuk. Kita simpan ininya ya untuk pemisahnya. Nah, ini sudah masuk di halaman 1 ya kan, untuk Al-Fatihahnya. Biasanya kalau Al-Fatihah ini sudah tidak diragukan ya, karena kan terbawa terus dalam kehidupan, tinggal benar atau tidaknya nanti saat setoran. Ini yang paling pokok karena selalu dibawa dalam sholat. Nanti saya pun mungkin akan random ya, sebelum memulai saya ingin coba dengar dulu nih satu orang baca Al-Fatihah. Nah, ya nanti bolehlah satu masa mungkin nanti ada kejutan, tiba-tiba saya telepon, coba tolong saya dengar Fatihahnya ya, mungkin terjadi ya, nanti mungkin terjadi. Tadi saya coba cek gitu, iseng-iseng saya ke admin sore tadi, saya lihat oh banyak juga ya komunikasinya. Mungkin nanti suatu saat ada yang ditelepon ya, Ustadz pengen dengar Al-Fatihahnya ya. Nah, nanti nyambung sampai ke Al-Baqarah, cek dulu ya, sampai ke Al-Baqarah ya, Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Nah, sampai nanti selesai juz yang pertama sampai ayat ke 141 ini ya. Ingat karakternya ketika kita ambil lembaran pertama seperti ini Al-Fatihah ya, bisa di zoomkan ya teman-teman. Nah, ini Al-Fatihah. Ingat lembaran ini ketika dibalik pun akan sama ya, Al-Fatihah juga maksud saya. Yang ini nanti untuk hafalan prosesnya, yang ini untuk penguatan murajaah. Jadi kalau mau murajaah pakai yang ini, kalau mau hafalan pakai yang ini. Ini untuk memudahkan. Jadi ini menghafal sisi ini penguatan sehingga hafalan kita tertanam kuat dalam benak kita. Jelas ya? Nah, sekarang yang akan kita biasakan secara teknis, pertama siapkan 1 juz ini saja selama sepekan. Jadi mulai nanti malam tahajud gitu kan, sudah mulai masuk kan, sampai nanti sepekan, pekan depan yang disiapkan juz pertama saja. Kemudian fokus baik-baik dengan saya, tetap teknisnya akan terkait erat dengan waktu sholat.
Ini yang akan kita maksimalkan. Ya, dengan waktu sholat. Yang akan kita praktekkan, adaptasi ini, kita akan coba gunakan sholat fardu dulu yang standar. Ya, yang sholat malamnya sebagai tambahan nanti. Ya, kita gunakan yang sholat fardu. Bagaimana teknisnya? Sholat fardu itu kan ada 5 waktu. Ya, dengan rumus 24-4-3-4 kan, zuhur, sebelumnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Zuhur ini sebelumnya subuh, saya naikkan di sini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Baik. Ini akan selalu terbawa polanya, ya kan? Selalu terbawa. Ya, kita simpan misalnya, di situ ada 21 halaman plus Al-Fatihah, kita ambil 20 halamannya saja. Al-Fatihah sudah kita biasakan. 20. Ya, 20 lembar yang saya maksudkan tadi ya, 20 lembar. Ini ingat ya, teman-teman, istilah lembar dan halaman yang saya khususkan untuk mushaf ini. At-Taisir saja. Karena di mushaf biasa kalau disebutkan lembar itu bolak-balik. Ya, jadi 1 lembar 2 halaman. Tapi kalau kita gunakan mushaf At-Taisir karena 1 lembar itu ada hafalan, ada penguatan murajaah. Maka kalau saya sebutkan lembar, maka diketahuinya 20. Jelas ya? 20 lembar. Yang saya maksudkan mushaf At-Taisir. Nah, ini kita temukan 20 ini. Kita bagi pada 5 bagian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 20 dibagi 5. Dapatnya 4 kan? Baik, dapatnya 4. Berarti 4 lembar subuh, 4 lembar zuhur, 4 lembar asar, 4 lembar maghrib, 4 lembar isya. Jelas? Untuk memulai di awal. Ya, memulai di awal. Yang perlu dilakukan seperti ini. Ini saya ambil yang pokok dulu ya, yang standar nih, yang semua orang bisa kerjakan. Subuh itu, zuhur itu, asar, maghrib sampai isya itu selalu kan akan diikat dengan sebelum dan setelah kan? Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum itu qabla, setelah ba'da. Qabla subhi, ba'da subhi. Sebelum zuhur, qabla zuhur, ba'da zuhur. Sebelum, setelah, sebelum, setelah, sebelum, setelah. Kalau kita merasa banyak nih 4, maka bagi 2. Sebelum dan setelah. Sebelum subuh 2 lembar. Ya, sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Baca aja, bukan menghafal. Ya, ingat, baca bukan menghafal. Karena yang akan kita biasakan sekarang, kebiasaan membaca dulu. Ya, jadi mulai besok hari Sabtu, ya, sebelum subuh, tentunya karena sebelum subuh bangunnya sebelum subuh. Jangan sampai habis subuh baru bangun gitu kan. Nah, jadi bangun ini baca nih, ya. 2 sebelum, 2 setelah. Jelas? Nah, jadi Anda keluarkan begini, bismillah. Anda keluarkan, kalau saya simpan yang Al-Fatihahnya, kita simpan. Nah, kita masukkan ini, yang Al-Baqarahnya kita ambil 4 dulu nih. 1, ya, 2, 3, bismillah, kemudian 4. Ya. Sampai ayat 29. Fokus baik-baik. Ini 1, 2, 3, 4. Kita bawa 2 ini sebelum subuh. Kita siapkan. Ya, tempat terbaik ya, kalau ada mihrab, sudah siapkan di mihrabnya, simpan. Tuliskan, kalau perlu kasih catatan di sininya. Sebelum subuh 2. Ya, ini 2. Jadi sebelum subuh, yang Anda baca tuh berapa ayat sih? Ya, kalau kita turunkan 16 ayat saja. Ya, 16 tuh. Dari alif lam mim kan sampai ulaika. Ya, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda dan seterusnya. Jadi ini baca nih sebelum subuh. Baca ini demi Allah saya katakan insya Allah nggak nyampe 5-10 menit deh. Ya, nggak nyampe 5 sampai 10 menit. Jadi Anda hanya investasi 5 menit sampai 10 menit sebelum subuh baca ini. Ya. Setelah subuh baca lagi ini ya, sama 5-10 menit lagi paling lama kan? Paling lama. Jadi baca investasi 5 menit sebelum subuh, 5 menit setelah subuh baca. Ini ya. Kemudian sebelum zuhur baca lagi, setelah zuhur baca lagi. Setiap hari sampai dengan 7 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 hari. Jelas ya? Terus saja baca itu. Jadi setiap hari ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Tapi ingat, yang dibaca hanya juz 1 saja. Saya tidak menyarankan Anda lompat. Hari ini ya Sabtu misalnya nanti baca juz pertama, Ahad juz kedua, tidak. Tolong ikuti betul instruksi saya. Ya, ingat, jangan kerjakan dengan inisiatif sendiri. Ya, jangan terlampau kreatif. Ya, ikuti aja dulu, ikuti dulu karena setan itu jenius. Ya,
Setan itu jenius. Itu jenius yang kebablasan, setan itu ya. Cendekiawan jenius, cendekiawan gaib yang jenius cuman kebablasan. Ya, makanya di bahasa Yunani disebut diabolis. Dari situ ada yang mengatakan muncul kata iblis, ya. Itu yang repot. Itu sering ngasih tuh, kamu tuh hebat sebenarnya. Kamu tuh mampu. Iya, mampu. Cuman nanti begitu sudah banyak, malas lagi karena terlampau banyak mengulangnya. Itu jebakannya begitu, Nobita, ya. Jadi harus betul-betul kita maksimal itu, ya. Supaya cair sedikit ya, supaya nggak ngantuk tuh, ya. Jadi maksimalkan ya teman-teman sekalian, awas hati-hati. Jadi kalau ada udah masuk aja juz 2, juz 3, tidak. Tetap ya, juz buah bolehlah sambil membaca juz buah, kita tambah ini, tambah vitamin, tapi tetap juz 1 aja. Sabtu juz 1, ya Ahad juz 1, ya kemudian Senin juz 1 sampai hari Jumat ke depan. Karena yang targetkan itu bukan hafal, yang kita target nih adaptasi kebiasaan bacanya. Nanti kalau sudah beradaptasi gampang. Jadi yang perlu kita lakukan tadi konsistensi bacaan ini. Nah sekarang fokus baik-baik teman-teman sekalian, fokus sekali. Kalau di sini nggak sempat nih karena kejadian tertentu misalnya, ya terlampau khusyuk dalam tahajud, mengalirkan air mata yang deras begitu luar biasa, penuh dengan taubat, terhampar di sejadah, bangun jam 6, kan? Jadi tahajudnya terlampau lelah sehingga ketiduran, bangun-bangun misalnya jam 6 gitu kan? Ya subuhnya kesiangan. Apalagi yang inisiatif jamak tahajud sama subuh, itu yang terlampau kelebihan, ya. Jadi tidak ada jamak itu, tetap tahajud subuh itu terpisah jauh antara sebelum dengan setelahnya. Isya jauh, ke zuhur juga jauh, supaya kita punya kesempatan yang benar menunaikannya. Jadi satu-satunya yang nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor, dijamak karena terlampau jauh. Zuhur ke asar dekat dijamak, maghrib ke isya juga sama, ya kan? Nah, dikosor ya terlampau singkat, karena salat yang paling singkat kan 2, karena witir itu penutup, ya kan? Nah, 2, jadi mau dikosor berapa lagi, ya? Jadi dari situ kalau terjadi qadar Allah misalnya ketiduran atau apa di sini sehingga tak sempat tertunaikan, kan jarak ke zuhurnya jauh, tetap harus ditebus di sini. Jangan nunggu zuhur, ya. Di duha baca, duha bagi aja. Kalau ini jam 4:30 bahkan Anda bangun misalnya, terus qadar Allah ini belum terbaca karena alasan tertentu, ya karena alasan tertentu, maka di sini sampai jam 12 kan masih ada waktu. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih ada 6 sampai 7 jam. Dari sini Anda bagi, misalnya jam 8 Anda baca dulu 2, jam 10 baca 2 lagi, sehingga sebelum zuhur jam 11 sudah bisa baca ke yang berikutnya. Yang penting jangan sampai beban ini pindah ke sini. Di sela-sela ini selesaikan. Ini pun ke sini sela-sela selesaikan kalau ada kondisi tertentu. Jadi satu hari itu harus utuh 1 juz dibacakan. Paham? Nah, ini yang standar. Kalau mau lebih dahsyat, Anda bisa lakukan begini. Ya, kalau Anda mau coba. Nih, tambah dengan amalan sunnah. Mulai bangun malam nanti tahajud. Setelah tahajud, Anda mulai baca 1 juz sedapatnya. Sampai di mana? Sampai menunggu subuh misalnya, baca 1 juz. Baca. Kalau mau tambahan ya. Tambahan nih, tapi bagi yang ini percepatan. Tahajud dulu terus baca 1 juz pertama. Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, 1 juz pertama baca. Terus nanti begitu masuk mau ke subuh, praktekkan yang ini lagi. Berhentinya di mana? Jangan dipaksakan. Tapi jangan dimulai diberhenti itu. Misal begini, Anda baca Al-Fatihah setelah tahajud sampai Al-Baqarah. Mau menjelang subuh misalnya, sampai baru 20 ayat. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, sampai ayat ke-20 misalnya di Al-Baqarah. Nah, jangan terjadi ketika masuk sebelum subuh, ya, Anda baca 21-nya misalnya. Tidak. Tetap diulang dari awal, dari Alif Lam Mim. Jelas ya? Jadi ini hanya pembuka saja setelah tahajud untuk memulai sebelum kita bacakan detailnya di sini. Jadi kita baca keseluruhan dulu 1 juz, nanti di sini parsial lagi. Saya sarankan kalau Anda bisa seperti itu kerjakan, karena ini nanti akan membantu ketika Anda ingin mengikuti karantina. Dan ini akan terbawa metode ini. Ya, jadi target kita 1, membangun kebiasaan membaca, yang kedua mengoptimalkan waktu-waktu ini nanti yang akan bermanfaat untuk hafalan. Ya, nanti akan terasa setelah terbiasa selama sepekan, ketika hafalannya nanti saya tunjukkan caranya. Begini caranya, ya, bagi sekian, ini harus dilakukan. Jam sekian Anda mulai menghafal, jam sekian Anda murajaah. Nanti tes hasilnya. Ya, nanti kita akan lihat, karena nanti sepekan akan ketemu saya lagi misalnya, insya Allah nanti kita akan tanya. Ya, coba yang dari Aceh ini, ya ayat sekian, yang dari Papua ayat sekian,
Ya, nanti saya tunjukkan kalau nanti di akhir kita akan sama-sama murajaah, santai karena kita santai kan. Nanti saya sudah akan tanya nomornya lagi. Papua 3, ya, Padang 5, Palembang 10, ya. Jambi 11, ya kan, dan sebagainya. Itu nanti insya Allah ada kenikmatan tersendiri dan tak terasa. Kadang-kadang air mata itu mengalir, ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang selama ini kita dambakan dan Allah anugerahkan. Itu karunia yang sangat besar, ya, karunia yang sangat besar yang tak ternilai bilangannya. Oke, baik ya. Jadi ini saya kira dipahami secara teknis jelas, ya, tidak perlu ada yang ditanyakan kembali. Jadi saya persingkat bahwa amalan pokok yang kedua sebagai pendamping untuk memudahkan dan mempercepat hafalan kita, selain konsistensi menunaikan sholat, ya, sholat sunnah yang memadukan dan mendampingi sholat fardu kita, baik yang berdekatan ataupun yang terpisah jaraknya agak jauh, pun demikian juga pendampingan dengan kebiasaan membaca itu akan sangat menguatkan dan memudahkan sekaligus mempercepat hafalan Quran kita. Karena itu mulai malam ini bangun, biasakan membaca. Kemudian dalam sepekan ini saya ingin lihat kebiasaan baca untuk konsistensi 1 juznya. Nah, di sini pun demikian, nanti admin kita akan memantau bacaan Anda ini, ya. Kalau ada yang pengen misalnya ditunjukkan bacaannya atau kesulitan, tanya musyrifah, ya, mereka insya Allah setia mendampingi Anda, dan mudah-mudahan dalam hal ini ada perbaikan dan kemudahan-kemudahan yang ditampilkan, ya, insya Allah. Jadi teman-teman nanti baca, kalau pengen dicek sama musyrifahnya juga boleh, atur waktu, tapi konsisten, ya, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Nggak ada ikhwan janjian sama akhwat, di sini nggak akan pernah terjadi, ya. Kemudian akhwat tetap dengan akhwat, ikhwan tetap ikhwan. Ini teman-teman sekalian, kalau mau ditambahkan amalan lain nanti silahkan. Amalan-amalan pendamping yang mempercepat juga, rajin sedekah itu termasuk juga bagian yang mempercepat. Doa orang tua, minta doa kepada orang tua, gitu kan. Kemudian juga hal-hal lain yang kiranya bisa memberikan kemuliaan-kemuliaan, saling mendoakan, doakan gurunya, gitu kan, doakan ustadznya. Terus dengan itu insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan. Banyak murid-murid itu yang akan belajar itu dia berusaha untuk mencari jalan-jalan kebaikan yang Allah ridha. Termasuk misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu setiap mau ikut pelajaran, beliau sedekah dulu. Ya, sedekah diniatkan untuk mempermudah pelajarannya, diniatkan untuk gurunya. Salah satunya beliau bermohon kepada Allah supaya dalam belajar Allah menampakkan kebaikan gurunya saja, jadi tutup aib-aib gurunya. Ya, karena itu berkah ilmunya, kuatnya terbawa sampai dengan kini dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saya kira itu untuk malam ini apa yang bisa kita sampaikan. Kemudian insya Allah kita mengecek pertama kali di pekan depan. Kita akan jumpa lagi. Mungkin yang pekan depan adalah khusus yang tersambung dengan Zoom dengan teman-teman yang sudah terdaftar di STWH. Saya mohon perkenan kepada teman-teman yang tersambung di live sekarang di channel Adi Hidayat Official. Mungkin teman-teman harus masuk dulu, ya, ke STWH supaya nanti bisa tersambung kembali di pekan depan, karena kita sudah mulai kepada teknisnya. Kalau teknis, kami punya satu kewajiban moral untuk melihat dan secara spesifik mendampingi. Jadi kalau harus mendampingi keseluruhan sampai yang di YouTube, nah itu nggak terpantau. Tapi kalau di Zoom seperti ini kita lebih mudah untuk menyimaknya. Baik, saya kira ini yang akan kita bangun kebiasaannya nanti. Ini insya Allah kontrolnya mungkin ketat juga, tapi mungkin tidak seketat saat menghafal. Karena kalau menghafal ada laporan. Kalau ini Anda sendiri yang bangun konsistensi. Ya, di sini ditantang. Jadi challenge-nya berlaku untuk semua, apakah serius atau tidak. Dan ini yang menentukan langkah Anda ke depan. Saya harap yang tergabung semua, saya dapat daftarnya itu, ya. Dan saya sangat senang sekali. Masya Allah itu ada 157 CEO kan. Ada juga direktur-direktur perusahaan, ada juga yang pengacara, ada juga macam-macam nih saya lihat, Masya Allah, ya. Ada yang OB, driver online, wah saudara saya semua nih. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kenyamanan, ya. Ada yang ibu rumah tangga, dia para ayah, ada anak-anak tuh, ya, yang di bawah 12 tahun juga ada. Ya, kemudian ada macam-macam. Saya sangat bahagia sekali dengan ini semua, dan saya sangat bermohon kepada Allah semoga kita dijadikan keluarga yang baik di dunia dan dipertemukan di akhirat dengan suasana yang lebih menggembirakan, dan semoga kita bersama Rasulullah SAW. Teman-teman, saya kira ini yang saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan di teman-teman STWH.
yang sudah masuk ya. Jadi supaya ya kemarin tuh saya sapa, jadi saling kayak cerdas cermat ya, siapa yang mau tanya angkat Zoom. Jadi saya sampaikan ke admin, sudah yang mau nanya dituliskan aja, kirimin, nanti sebelumnya simpan di meja kami, nanti kita lihat nih pas talim, kita coba bacakan kira-kira apa yang kita bisa jawab. Ini waktunya cukup mendesak karena ada kegiatan-kegiatan yang harus kami kerjakan, dan ini juga maslahatnya luas, jadi saya coba lihat beberapa. Yang lainnya silahkan nanti sampaikan, nanti di sesi tertentu saya bisa sampaikan, atau nanti dikirimkan sebagai video yang tersambung ke teman-teman ya, karena nanti kan ini kalau sudah ada datanya di kami gampang nih, pertanyaan bisa kita langsungkan, kirimkan, tidak harus menunggu sepekan berikutnya. Dari Sumatera Utara, DFY ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Fitriansa Yusni dari Rantau Prapat, Sumatera Utara, yang mau bertanya bagaimana cara mengatur waktu yang tepat dan efektif antara murajaah dan menghafal. Syukran. Bagaimana cara mengatur yang tepat, waktu yang tepat dan efektif antara murajaah dan menghafal? Gampang nih caranya ya, atur aja yang efektif. Waktu menghafal, waktu murojaah. Jangan waktu murojaah dipakai menghafal, jangan waktu menghafal dipakai murojaah, ya, begitu. Ya, Mas Dede nanti pas pekan depan begitu teknis mau menghafal, nanti saya langsung tunjukkan. Ini waktu menghafal, ini waktunya sekian, jam sekian yang efektif. Nanti saya tunjukkan dalilnya dari Al-Quran. Kata Al-Quran yang seperti ini, cepat. Nanti kita akan buktikan. Ya, begitu prosesnya. Jadi nanti begitu Anda mulai, nanti kami tunjukkan pekan depan. Sekarang Anda konsisten dulu dengan ini yang telah kami sampaikan ya, untuk adaptasi bacaan. Nanti begitu menghafal, saya akan tunjukkan jam sekian menghafal, waktunya sampai sekian. Kalau tak mampu di sini, usahakan di sini. Tak mampu, usahakan di sini. Terbawa nanti murojaahnya lakukan pada saat begini. Nah, konsistensinya akan kembali dibangun berdasarkan niat kita. Kalau niatnya benar, maka semua apa yang akan kita kerjakan itu akan ada motivasi yang kuat, dan kesungguhan itu akan lekat. Dan itu akan disupport dengan vitamin doa. Ya, kalau nggak berdoa itu, luar biasa. Quran itu baru baca begini, tiba-tiba HP bunyi bisa pindah, kan? Dengar desiran angin bisa beda, ya. Dengan tiba-tiba TV nyala bisa pleng. Makanya saat menghafal itu nanti akan ketat nih. Ya, kondisikan dari tempat, nanti saya tunjukkan tempatnya di mana, menghafal yang baik, kondisi tubuhnya seperti apa, mulainya jam berapa, kemudian mengulangnya seperti apa. Nanti kalau semua ini akan dilakukan dengan baik, itu insya Allah akan efektif. Ya, tinggal konsistensi saja. Baik, dari Sulsel, Sulawesi Selatan, Luwu, ya, saudari kita Ukhti Anggraini Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa setoran hafalan harus disetor per halaman, per satu halaman Al-Quran, atau bisa beberapa ayat sesuai dengan kemampuan? Ini teknis dengan admin nanti. Teknis dengan admin terkait musyrik dengan musyrifahnya. Cuma apa yang saya isyaratkan nanti, setoran saya akan coba buat satu yang baku ya. Jadi begitu store satu halaman distorkannya, dan saya akan mencoba berusaha untuk semuanya dapat targetnya. Jadi jangan berpikir kurang dari target dulu ya, selalu optimis. Jadi kalau kita mau menghafal itu, optimiskan diri kita mampu. Itu yang dikatakan Quran. Jadi Quran itu tidak pernah membuat satu arahan untuk supaya pesimis. Jangan sampai begini, nggak apa-apa, satu halaman saya mau 2 ayat tuh. Tidak. Ketika Anda terbawa suasana begitu, nanti kemampuannya akan dibatasi di situ. Ya, mahasiswa yang masuk kampus dari awal sudah memasang target IPK 4, pokoknya 4. Maka e-vote-nya nanti, ya feedback yang terjadi pada kemampuannya akan mengejar 4 itu. Ya, walaupun jatuhnya di 3,9, 3,8 nggak akan jauh-jauh. Tapi kalau Anda pasang yang penting lulus aja deh, standar nilai 2,75 IPK, standar lulus. Ya, maka tenaga yang dibutuhkan pun hanya segitu aja, padahal kemampuan kita bisa di atas itu. Aja begitu nyangkut, nggak nyampe ke situ, Bud. Ya, karena itu nanti ya, ketika akan memulai, saya akan tegaskan, begitu Anda berhadapan dengan ayat-ayat ini, begitu Anda berhadapan dengan apa yang Anda akan hafalkan, langsung optimisme bangun dalam tubuh kita. Tanamkan pada kekuatan pada diri kita, insya Allah saya mampu menghafal. Nah, jadi nanti untuk setoran pun kita akan usahakan, kecuali nanti ada penyesuaian. Ya, ada penyesuaian itu kondisi yang teknis. Cuma secara umum akan lebih baik bila nanti satu halaman disampaikan. Dan ini pekan depan teknisnya. Bila ada kondisi tertentu yang terjadi, maka ada penyesuaian sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, selalu ada mustafnayat, pengecualian. Ya, pun demikian. Dalam kehidupan selalu ada hukum-hukum seperti itu, tapi jangan diawalkan. Dari Jawa Barat, Bandung,
Ada Safira Aulia Purwadi. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini, teman-teman. Ini bagus ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dibuka dengan bismillah, nama Allah sebagai wujud niat kita kepada Allah, maka terputus nilai ibadahnya. Benar. Apapun yang kita kerjakan bismillah. Ya, bismillah itu untuk kita. Tapi interaksi pembuka dimulai dengan salam, termasuk WA, SMS. Ya, bagus. Bismillah itu bisa sir. Bisa sir, bisa jahar. Sir itu di hati kita nggak dituliskan, bisa bismillah karena untuk kita. Tapi untuk sapaan itu mesti ada salam. Ya, walaupun Anda bisa singkat salam misalnya ya, seperti Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24. Ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salam. Ya, qala salam qaumun munkarun. Bisa disingkat tulisannya salam, dibacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebih bagus tuliskan assalamualaikum ya. Disertakan dengan bismillah nggak apa-apa, tapi bismillah nggak dituliskan, dibacakan bismillah, assalamualaikum dituliskan, itu lebih tepat. Izin bertanya, saya izinkan, apa kunci atau metode yang cocok dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dengan mood mereka yang mudah berubah-ubah? Wah, nanti ini ya, dalam diskusi nanti kita akan masuk begitu pengajaran, kita baru beradaptasi dulu. Ya, yang pertama lihat anak-anaknya, usia berapa, karakteristiknya bagaimana, karena setiap anak itu unik, nggak bisa disamakan. Ya, ada yang senang masih bermain, ada yang senang misalnya dengan suara, ada yang senang dengan visual, itu beda-beda. Nah, maka kenali dulu karakteristik anaknya seperti apa, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Yang kedua, keikhlasan yang dibangun dengan niat yang tulus. Ya, jangan niatnya salah, niatnya pengen anak hafal, bukan. Niatnya pengen Allah ridha dengan mereka. Kalau seperti itu, nanti akan nyaman. Yang ketiga, pahami bahwa mereka anak-anak. Ya, jangan dibawa kepada kebiasaan kita. Anda orang dewasa, saya orang dewasa, kita orang dewasa. Cuma yang kita hadapi kan anak-anak. Ya, jadi jangan sampai memberikan beban orang dewasa kepada anak-anak dan memaksakan itu sehingga mereka kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Ya, pada saat itu dipaksakan, dibawa dengan beban orang dewasa sehingga ketika mereka dewasa muncul lagi lah kekanak-kanakan itu yang belum keluar dari dirinya, sehingga muncullah pribadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Itu yang repot. Ya, karena itu disesuaikan nanti kita akan belajar diskusi. Ya, cuma kalau sudah baligh, nah beda lagi. Ya, baligh cenderung bisa mengikuti. Ya, nanti bisa diberikan ya setengah dari beban orang dewasa atau mungkin beberapa bagian yang punya keistimewaan tertentu dengan ikhtiar-ikhtiar tertentu bisa diberikan beban yang sama. Ya, jadi intinya tadi niatkan dulu dengan baik, kemudian pahami bahwa mereka anak-anak, pahami karakteristiknya seperti apa, sesuaikan dengan mereka, tapi tetap kemudian tahapan-tahapan. Ya, pada tahap tertentu yang harus serius, tahap tertentu yang kemudian bisa diberikan ditoleransi, teknisnya nanti saat kita masuk kepada pengajaran. Kemudian Jawa Barat ya, Ukhti ER ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tipsnya agar bisa menjalankan sholat tahajud secara rutin? Ya, tunaikan dengan rutin. Baik, mengingat saya seorang ibu yang masih menyusui balita 2 tahun 3 bulan, yang waktu tidur malam hari masih tidak beraturan karena anak masih menyusui di malam hari, jadi cenderung bolak-balik terbangun dan mengantuk karena anak minta menyusui. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga Allah memuliakan Anda, memberkahi setiap ASI yang diberikan kepada putrinya, karena berkah itu penting pada ASI, karena bukan selain hanya membentuk imun yang kuat pada anak, juga itu banyak hal, ada ikatan emosional, ada dasar kecerdasan, kan keberkahan. Jadi kalau berkah itunya suaminya bawa yang baik-baik, berkah dari situ insya Allah ke anak pun akan ada perubahan-perubahan yang besar. Dan itu pilihan sebetulnya. Ini udah 2 tahun lewat nih, 2 tahun 3 bulan. Ya, isyarat di Quran sebenarnya 2 tahun itu sudah bisa diputus ya untuk ASI ini. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ya, para ibu yang belum melahirkan silahkan berfokus memberikan ASI kepada anaknya. Jika ingin sempurna diberikan, maka berikan 2 tahun penuh. Ya, jika ada kondisi-kondisi tertentu harus terputus misalnya, maka boleh di bawah 2 tahun. Ini saya lihat 2 tahun 3 bulan. Ya, kalau memang bisa disapi, ya bisa segera disapi ya, supaya nanti bisa mengondisikan pada kondisi-kondisi berikutnya, kecuali jika ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi baiknya diikuti, insya Allah berkah ini ya. Jadi 2 tahun cukupkan disapi itu nanti tinggal diisi, dan itu ada perantara-perantara dan para ibu lebih tahu ya untuk bisa memberikan perantara antara sapihan dengan proses berikutnya. Begini,
sekali lagi, kalau segala sesuatu diniatkan dengan serius, sungguh-sungguh, pasti akan dapat. Dan setidak dapatnya pun Allah pasti kasih solusi. Ya, sambil contoh begini, kita niatkan aja dulu, nanti Allah kasih jalan. Ya, bisa Allah jadikan anak itu, misalnya kita dibangunkan oleh Allah, anak itu tidak dalam kondisi sedang minta ASI, itu diberi kekuatan kalau kita mau betul-betul memohon kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh minta kekuatan, nanti akan ada perubahan pada diri kita. Nah, kalau dimungkinkan malamnya tidak bangun karena kondisi tadi, ya kan motivasinya gini sederhananya. Dalam sholat fardu aja kan kita bisa kan? Ya kan? Kita maksimalin lebih awal gitu kan, disiapkan. Kenapa? Karena motivasinya kuat, karena fardu wajib. Saya takut kalau tertinggalkan dosa muncul gitu kan. Nah, tahajud pun kalau kita hadirkan suasana itu, kita berikan kekuatan yang lebih besar. Bukan merubah hukumnya tetap sunnah, ingat jangan kreatif ya, itu berbahaya. Hukum tetap sunnah, cuma motivasinya ditambah lagi. Saya pengen keberkahan, pengen kekuatan. Nanti Allah kasih jalan. Kalaupun tidak sampai ke situ, muqaddimahnya bisa sebelum tidur. Ya, ada isya, setelah sholat, ambil lagi misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, setelah itu baca Quran dulu. Baca dulu, ya. Kemudian sampai kita beristirahat, ya. Anda beristirahat. Nah, dari situ nanti kalau ada hal kewajiban terhadap anak bisa diberikan sampai dengan menjelang subuh atau sampai tiba subuhnya. Jadi formulasinya bisa diatur. Kalau nanti malamnya bangun tahajud atau qiyamul lailnya bisa diawalkan ya qiyam. Kalau qiyam itu kan bangun ya di waktu-waktu malam di ba'da isya. Jadi setelah sholat isya 2 rakaat ba'da isya, Anda isi lagi dengan sholat sunnah, tutup dengan witir. Ya, jadi ada sholat qiyamul lail yang dikerjakan sebelum tidur jika malam harinya diduga nggak sempat bangun untuk menunaikan tahajud. Bedanya kalau tahajud itu ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Tidur, bangun malam harinya. Ya, kalau ada nama umumnya disebut dengan qiyamul lail. Di qiyamul lail itu umum, termasuk tahajud juga. Cuma tahajud lebih spesifik karena dikerjakan setelah tidur. Kalau kita hanya kerjakan saja misalnya sebelum tidur karena diduga malamnya tak mampu bangun, maka masuk dalam keumuman nama qiyamul lail di malam hari. Itu ada dalilnya. Ya, di antara dalil yang paling populer salat witir sebelum tidur. Itu kan sebelum witir ada penyerta dulu, ada 2 rakaat, ya, ada 4 rakaat boleh. Dan niatkan itu untuk memudahkan kita menghafal. Jadi begitu selesai sebelum tidur baca dulu. Tadi ini ya, bisa ambil sekuatnya kita, 1 lembar, 2 lembar, kemudian istirahat, besoknya konsisten. Baik, terakhir ini dari Banten, Ukhti J. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak ingin bertanya, jika kita sedang uzur, bukan kita mungkin Anda ya, karena saya laki-laki, Anda perempuan. Baik, bagi perempuan amalan apa yang harus dilakukan dalam hafalan? Apakah boleh Anda memegang mushaf dan membaca artinya saja? Tidak perlu dipaksakan. Ya, agama ini nggak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memenuhi ketentuan ad-din, baik bagi yang masuk ataupun yang belajar. Jangan terlalu dipaksakan, sehingga keterpaksaan itu membuat ketulusan itu lebih berkurang. Ya, dan prosesnya menjadi banyak rintangan gitu. Nikmati aja, nikmat. Bagaimana caranya? Ya, tidak perlu dipaksakan. Ya, jangan bersentuhan dengan mushaf. Anda boleh dengarkan. Nah, ini sebagai tambahan, handphonenya dimanfaatkan tuh. Handphone dimanfaatkan atau ada speaker aktif misalnya. Jadi begitu nanti mau masuk, ini buka juz pertamanya, dengarkan. Jadi Anda bisa lebih banyak mendengar. Dengar. Itu aja coba. Karena mendengar itu juga bagian yang paling efektif untuk memberikan kekuatan dalam hafalan. Bahkan di teori terkini itu mendengar itu sama dengan perangkat bacaan. Ya, perangkat bacaan. Makanya orang sering dengar itu lebih mudah untuk hafal juga. Ya, orang sering dengar Al-Kahf, sering dengar Yasin dan seterusnya, kan cepat tuh. Begitu dibacakan kepadanya cepat-cepat. Jadi ada satu kisah begini. Ada seorang alim dari kalangan ulama sedang menghafal kitab, tebal kitabnya tuh. Tiap hari dia baca kencang, seperti orang pesantren, orang anak-anak sekolah yang mau ujian kan baca kencang tuh. Ya. Al-kalamu lafdhu murakabul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismu filun wa harfun. Lalu ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi waqtiha wa lam yukarram bi zamanin wal'an. Misal itu yang jurumiyah kan, baca. Nah, ini yang menarik, dia punya tetangga. Nenek di atas 80 tahun. Dengar. Jadi begitu dibaca alim ini dia dengar. Yang menarik nih, satu kali dalam masa tertentu, sepekan, 2 pekan, ini kan masih baca si alim ini untuk menghafal. Nenek ini tiba-tiba ketok pintunya. Ketok, Assalamualaikum. Babi, kenapa katanya? Kamu itu berisik. Ya, tiap hari saya dengar begini. Ya, saya terganggu katanya. Kata si alim ini, saya sedang menghafal kitab. Apa nggak hafal 2 pekan ini? Saya aja yang dengar udah hafal, masa kamu yang baca belum hafal?
Saya aja yang dengar udah hafal, masa kamu yang baca belum hafal? Si alim ini terkejut, masa katanya apa betul Anda sudah hafal? Dibacakan dari awal sampai akhir sama nenek itu. Cuma bedanya mendengar dengan langsung itu beda. Setelah sekian lama, sebulan 2 bulan, hilanglah kemudian hafalan itu secara pelan-pelan. Sedangkan dia yang benar-benar membaca, menghafal, tertanam terus. Dan niat untuk diajarkannya itu yang lebih kuat. Jadi mendengar itu bisa membantu Anda untuk menguatkan nantinya. Jadi selalu ada wasilah, selalu ada solusi dalam setiap persoalan. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan yang pekat pun ada solusi yang paling mudah untuk kita nikmati. Ya, yakin saja, santai, yakin terhadap Allah, berdoa dengan baik, insya Allah dimudahkan. Saya kira itu untuk sementara, teman-teman sekalian. Ada yang harus saya kerjakan di malam hari ini. Saya masih nyambung dari pagi ke malam, ini masih terus beberapa waktu ini. Ya mudah-mudahan hasilnya baik ya untuk umat, untuk kita semua, dan yang paling penting Allah ridha dengan kita semua. Teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Tolong tampilkan yang di Zoom-nya. Teman-teman yang ada di Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Ikhwan seluruhnya, akhwat, ikhwah semuanya. Saya bermohon pada Allah semoga seluruhnya diberi kesehatan yang prima ya. Juga diberi kekuatan, tetap semangat ya. Ada Indonesia bagian timur, dari mana yang terhubung saat ini? Waalaikumsalam. Baik. Papua masih terhubung? Papua? Saya lihat ada 6 dari Papua. Baik, Kalimantan, ada Kalimantan. Dari Riau, Ustaz. Riau, Masya Allah, Riau. Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Semuanya semangat. Ya, tetap istiqamah. Baik, di Riau jam berapa sekarang di Riau? Dari Sulawesi Ustaz. Oh, baik. Sebagian sudah agak malam ya. Nanti mudah-mudahan setelah situasinya mulai nyaman, ya pandeminya sudah mereda, hilang, nanti kita akan coba kunjungan juga ke setiap daerah di teman-teman. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dalam kondisi lebih baik. Baik, saya mohon izin tidak mampu menyapa keseluruhannya, namun kita saling mendoakan semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih dengan segala kerendahan hati. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda seluruhnya. Mohon doa selalu, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya, kedua orang tua, dan kami sekeluarga. Ya, seperti kami mendoakan Anda semua juga. Ya, semoga Anda semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesulitan-kesulitan tertentu, apapun itu, silahkan berbagi, ya, sampaikan kepada admin. Sepanjang apa yang saya bisa lakukan, saya coba lakukan sepanjang mampu untuk itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya senang dengan malam hari ini. Mohon izin belum bisa berinteraksi dengan maksimal malam hari ini. Mudah-mudahan nanti pekan depan ketika akan masuk kepada teknis hafalan, karena itu yang paling menentukan. Ya, jadi pekan depan kita masuk ke teknis hafalan. Nanti kondisi-kondisi khusus yang spesifik teman-teman nanti bisa sampaikan dan kita bisa ulas bersama. Ya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna minal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan khusus untuk teman-teman yang umum di channel Adi Hidayat Official yang belum terhubung kepada keluarga besar STWH, selalu terbuka kesempatan dan Anda berhak untuk mendapatkan itu. Ada kemudahan-kemudahan termasuk mendapatkan paketnya, hubungi aja adminnya. Ya, ini sekali lagi kalau memang serius ya, ada yang ke Bekasi dapat. Sekarang masa-masa yang mudah sudah terlengkapi, Anda bisa dapatkan dengan sangat mudah, nyaman, ya bisa gratis Anda dapatkan. Terus kalau mau ikutan juga donasi atau infak untuk disubsidikan juga boleh ya di aspek-aspek yang lainnya. Dan untuk yang telah tergabung, sekali lagi istiqomah, berusaha, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan senang jadi ahli Quran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA atas paparan materi yang telah disampaikan. Jazakallah khair. Teman-teman sekalian, senantiasa kita sama-sama mengingatkan untuk istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sedikit saya ingin menyampaikan informasi seperti yang tadi sudah Ustadz sampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semuanya memiliki hak untuk mendaftar. Cara mendaftarnya bagaimana? Silahkan menghubungi tim administrasi di syiarquran2@gmail.com serta di nomor telepon WhatsApp 0821 2563 7746. Nah, kami juga memiliki website, teman-teman sekalian. Mohon izin, mungkin kalau teman-teman berusaha menghubungi lewat WhatsApp atau email ada antrian. Nah, silakan menghubungi website kami. Insya Allah besok pagi jam 9 sudah ada informasi bagaimana cara mendaftarnya, akan kami mudahkan bagi teman-teman sekalian. Nah, websitenya apa? Di quantumakhyar.com/alc/sthwh seperti yang bisa teman-teman saksikan di pojok kiri bawah layar teman-teman sekalian. Jadi silakan dicatat teman-teman, terutama untuk websitenya. Kami sangat menghimbau untuk komunikasi via website karena di situ juga sudah ada frequently asked questions. Jadi kalau ada teman-teman punya pertanyaan mengenai program secara keseluruhan, di situ sudah ada jawabannya secara umum. Jadi sekali lagi untuk menghindari tumpukan antrian di email dan WhatsApp, silakan masuk ke dalam website. Insya Allah besok pagi jam 9 sudah ada informasi terbaru untuk cara mendaftar. Baik, teman-teman, bagi yang sudah bergabung di STWH, jangan lupa untuk download aplikasinya. Ingat dan semangat dalam mengerjakan tugas yang sudah disampaikan. Nah, dan pantau seluruh channel komunikasi yang resmi, terutama di Facebook Group. Selamat berjuang mengerjakan tugas yang telah disampaikan. Saya Cendekia, mewakili seluruh staf Quantum Akhyar Institute. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.